Nabi SAW pernah datang ke pasar, kemudian beliau mengumumkan kepada para pedagang yang ada di pasar. Beliau mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Ya ma'syarat tujar, at-tujaru humul fujar. Wahai para pedagang, sesungguhnya para pedagang itu umumnya adalah al-fujar, orang-orang yang suka berbuat fajir. Fajir artinya orang yang berbuat maksiat, pelaku dosa besar. Sehingga pelaku tindakan fajarah adalah orang-orang yang dia berstatus sebagai orang fasik. Dan Nabi SAW menyampaikan demikian untuk menceritakan umumnya karakter para pedagang. Para pedagang itu umumnya suka berbuat curang, suka ingkar janji, umumnya suka nipu orang lain, suka mendolimi orang lain. Sehingga Nabi SAW menyebut ini sifat kualitatif, namun hampir menyeluruh kepada para pedagang. Maka beliau katakan at-tujar humul fujar. Para pedagang itu umumnya suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalallahu yuhillu lana al-bai'ah? Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk kami transaksi jual beli? Kata beliau, bala, betul. Namun kalian ketika berdagang suka berjanji tapi mengingkari. Kemudian ketika dia menyampaikan sesuatu, dia mengucapkan sesuatu, sukanya berdusta. Sehingga penyebab terbesar kenapa pedagang itu disebut sebagai al-fujar oleh Nabi SAW adalah pelanggaran dari sisi masalah akhlaknya. Dia kurang jujur, dia kurang terbuka, dia tidak memenuhi standar yang diinginkan dalam Islam. Tayyib. Karena umumnya pedagang seperti ini, maka jika ada pedagang yang baik hati, ini orang pilihan. Umumnya pedagang itu melakukan penyimpangan. Karena itu ketika ada pedagang yang baik hati, maka ini orang pilihan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni dan yang lainnya, pedagang yang jujur dan amanah nanti ketika di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada kelak di hari kiamat. Padahal kita tahu tiga jenis manusia ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ketika mereka berjuang di dunia, perjuangan mereka itu untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat? Untuk kepentingan akhirat. Para nabi berdakwah untuk kepentingan akhirat. Siddiqun mereka membela dakwahnya para nabi juga untuk kepentingan akhirat. Orang-orang yang dia berjuang dan mendapatkan gelar syahid juga untuk kepentingan akhirat. Sementara pedagang itu berjuang untuk kepentingan apa, Pak? Untuk kepentingan dapur. Untuk kepentingan nafkah keluarganya, untuk kepentingan yang sifatnya murni dunia. Namun satu hal yang aneh, perjuangan yang dilakukan oleh pedagang ini untuk kepentingan dunia ketika dia sampai pada tingkatan tertentu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, bahkan sampai dikumpulkan bersama orang-orang yang perjuangannya untuk kepentingan akhirat, yaitu para nabi, siddiqun dan syuhada. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan karena untuk bisa menjadi pedagang yang shadiqul amin, yang jujur dan amanah, tantangannya berat. Sehingga orang ini dikecualikan oleh Allah dan diberi oleh Allah janji yang besar karena orang ini memiliki tingkatan sabar yang tinggi. Di saat godaannya sangat kuat, namun dia bisa berusaha untuk bersabar, berusaha untuk menjadi seorang pedagang yang shadiq, yang jujur ketika bicara, yang amin, yang amanah ketika mendapatkan, atau yang dia amin ketika mendapatkan amanah. Inilah kata kunci agar kita bisa mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala atau dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi.